Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liveni Rosriana dengan NIM 200407041113. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Yang pertama ada pengertian perubahan sosial. Menurut Siono Sukamto, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok di masyarakat. Kemudian ada menurut William Ogburn, perubahan sosial adalah perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik unsur material maupun unsur non-material. Namun yang lebih ditekankan adalah pengaruh unsur material terhadap non-material. Yang dimaksud unsur material kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan manusia, misalnya teknologi. Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur material adalah hasil kebudayaan yang bersifat lebih abstrak seperti ide, ideologi, dan kepercayaan. Yang kedua ada teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial ada 4. Yang pertama ada teori evolusi. Teori ini melihat perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada perorganisasian masyarakat, khususnya dalam hal pembagian kerja. Teori ini berangkat dari pemikiran Herbert Spencer, Emil Durkheim, dan Ferdinand Tönnies. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama. Kemudian ada beberapa penggolongan dari teori evolusi, yaitu yang pertama, unlinear theories of evolution. Teori ini menganggap masyarakat berkembang dari masyarakat sederhana menuju masyarakat yang kompleks. Yang kedua ada universal theories of evolution. Teori ini mengemukakan bahwa perubahan merupakan hal yang linear atau sudah memiliki garis sendiri, sehingga perubahan akan melaju ke depan dan tidak akan berulang seperti pada pandangan teori siklus. Yang ketiga yang terakhir ada multilinear theories of evolution. Teori ini menekankan pada penelitian tahap-tahap perkembangan evolusi masyarakat, misalnya perubahan sistem pencaharian dari berburu ke pertanian atau dari pertanian menuju industri. Teori yang kedua itu adalah teori konflik. Menurut teori ini, konflik sosial merupakan sumber utama terjadinya perubahan sosial. Konflik sosial terjadi karena adanya pertentangan antara kelas sosial, di mana kelompok yang lebih kuat cenderung mendominasi kelompok yang lebih lemah. Teori ini berakar dari pemikiran Karl Marx tentang konflik antar pemilik modal atau bourgeois dengan pekerja atau proletar. Teori yang ketiga itu adalah teori siklus. Menurut teori ini, perubahan merupakan siklus yang terjadi secara berulang-ulang. Yang keempat, atau yang teori yang terakhir, ada teori linear. Menurut teori ini, perubahan bergerak menuju tahapan atau titik tertentu. Kemudian ada bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada bentuk perubahan sosial berdasarkan waktunya. Ada 2, yaitu perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Perubahan lambat atau evolusi yaitu perubahan yang berlangsung dalam waktu yang lama dan bersifat lambat. Misalnya perubahan mata pencaharian dari berburu dan menuju menjadi petani ataupun berternak. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi, yaitu perubahan yang terjadi dalam waktu yang singkat dan cepat. Dalam revolusi, biasanya ada pemimpin yang menggerakkan revolusi tersebut dan ada tujuan yang kuat dari golongan yang bersangkutan untuk melakukan perubahan. Contoh revolusi adalah revolusi Prancis dan kemerdekaan Indonesia dari Jepang. Yang kedua, perubahan sosial berdasarkan intensitas. Yang pertama ada perubahan kecil, yaitu perubahan yang namanya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas. Misalnya perubahan mode pakaian dan perubahan mode rambut dan lain-lain. Yang kedua ada perubahan mode besar, yaitu perubahan yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Misalnya penemuan internet dan komputer yang mengubah cara berkomunikasi sangat besar, atau penemuan mesin uap yang mengubah proses produksi dari penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang ketiga ada berdasarkan penyebab. Perubahan yang pertama adalah perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan atau yang bisa disebut dengan intended change atau planned change, yaitu perubahan yang sudah direncanakan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Contohnya program keluarga berencana untuk menahan cepatnya pertumbuhan penduduk. Yang kedua ada perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi tanpa direncanakan dan umumnya membawa dampak yang tidak diharapkan oleh masyarakat.
Contohnya perubahan yang terjadi karena bencana alam, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya sehingga perlu beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian ada faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Ada beberapa faktor internal, yaitu yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Dan yang keempat adalah adanya revolusi. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat. Faktor eksternal terdiri dari yang pertama, faktor lingkungan fisik atau alam yang menyebabkan terjadinya bencana alam. Dan yang kedua adanya peperangan. Dan yang ketiga adanya masuknya budaya dari negara lain. Kemudian ada faktor pendorong perubahan sosial, yaitu adanya kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju, lapisan masyarakat yang terbuka, penduduk yang heterogen, memiliki orientasi ke depan, ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu atau keinginan untuk maju, toleransi terhadap perbuatan yang berbeda, dan sikap menghargai karya orang lain. Kemudian ada faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama ada kurangnya hubungan atau interaksi dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, sikap masyarakat yang tradisional dan menolak untuk berubah, prasangka buruk terhadap budaya baru, hambatan ideologis yang tertanam kuat, dan adanya adat atau kebiasaan yang sudah tertanam sehingga menolak sesuatu yang baru. Kemudian yang terakhir ada dampak perubahan sosial. Yang positif, munculnya penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia. Contohnya adalah internet dan komputer yang membantu komunikasi. Dan yang kedua ada munculnya nilai dan norma baru yang lebih relevan. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, munculnya lembaga atau institusi baru. Contohnya adalah institusi International Labour Organization, yaitu organisasi internasional yang melindungi hak-hak buruh. Kemudian ada dampak negatifnya, yaitu perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan anomi, yaitu keadaan di mana nilai sudah tidak relevan dan nilai baru belum tertentu relevan. Orang menjadi kehilangan nilai untuk dipegang. Yang kedua adalah kemunduran moral, dan yang ketiga adalah munculnya konflik sosial yang dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.